Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal P3 Kesehatan 2023 kompetensi teknis bagian keempat. Jadi bagian pertama, bagian kedua, ketiga sudah, dan sekarang itu bagian keempat ya teman-teman, tentang kompetensi teknis. Oke, teman-teman, sebelumnya saya doakan agar teman-teman bisa lulus di ujian P3K tahun ini dan bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar ya. Langsung saja kita ke soal pertama. Tuan X usia 28 tahun dibawa ke IGD karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Setelah dicek laboratorium, hasil hemoglobinnya adalah 6. Termasuk dalam kategori shock jenis apakah pada kasus ini? A. Shock kardiogenik, B. Shock hipovolemik, C. Shock sepsis, D. Shock anafilaktik, atau E. Shock neurogenik. Mungkin teman-teman di IGD sudah hafal ya. Jadi HB6 dengan kejadian kecelakaan lalu lintas itu adalah kategori shock apa? Dan yang paling tepat adalah shock hipovolemik ya teman-teman ya. Kenapa shock hipovolemik? Karena memang biasanya terjadi ya pada penderita penyakit yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan pendarahan. Biasanya dengan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas itu adalah pendarahan. Makanya setelah dicek laboratorium, HB-nya itu adalah 6 ya. Untuk shock kardiogenik ya, biasanya itu udah ada riwayatnya jantung koroner, diabetes ataupun hipertensi. Kalau shock sepsis itu lebih terjadi pada seorang yang pernah menjalani operasi atau perawatan di rumah sakit dalam waktu yang lama. Untuk shock anafilaktik itu rentan terjadi pada seorang yang pernah mengalami shock anafilaktik sebelumnya, seperti asma atau alergi tertentu ya. Dan shock kardiogenik itu neurogenik ya. Neurogenik itu lebih terjadi pada seorang yang pernah mengalami cedera tulang belakang biasanya ya. Itu untuk jawaban nomor 1, yaitu B. Yang lebih tepatnya adalah shock hipovolemik. Lanjut ke soal nomor 2. Bayi Nyonya B tidak mau menyusui dan terdapat bercak putih dan kebiruan pada tenggorokan. Adalah ciri-ciri dari penyakit A. Difteri, B. pertusis, C. tetanus, D. campak, atau E. polio. Ini juga salah satu soal yang tahun kemarin ada nih teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A ya. A itu jadi difteri ya. Biasanya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi amandel ya, dan tenggorokan, dan biasanya nyeri tenggorokan, suara serak, sulit bernapas, ataupun napasnya cepat. Jadi ada pembengkakan kelenjar getah bening pada leher, lemas, dan lelah. Dan biasanya disertai rasa tidak nyaman. Itu adalah ciri-ciri dari penyakit difteri ya. Biasanya pada bayi ya, adanya bercak putih nih teman-teman di sekitar amandelnya ya. Oke, langsung kita ke soal nomor 3. Seorang perawat keluarga memberikan asuhan pada keluarga Tuan Y dengan masalah salah satu anggota keluarganya sering marah dan mengamuk kepada anggota keluarga lain. Perawat mengajarkan kepada keluarga cara memotivasi pasien untuk lebih sabar dalam menahan amarahnya. Apa evaluasi hasil yang diharapkan oleh perawat melalui tindakan tersebut? A. Keluarga mampu mengontrol amarah pasien. B. Keluarga mampu mengatasi ketidakefektifan coping. C. Mampu meningkatkan harga diri pasien.
D. Mampu meningkatkan kepercayaan diri pasien, atau E. Pasien mampu merawat diri sendiri. Ini untuk keperawatan ini ya, apa namanya, di keluarga ya. Ada salah satu keluarga pasien itu sering ngamuk ya, marah-marah ya. Dan si perawat ini mengajarkan kepada keluarganya cara motivasi pasien untuk lebih sabar. Dan apa sih hasil evaluasi yang diharapkan? Dan jawaban yang paling tepat adalah B ya. Keluarga mampu mengatasi ketidakefektifan coping. Karena memang amuk atau marah itu adalah perasaan marah dan bermusuhan yang kuat serta hilangnya kontrol terhadap coping. Hilangnya coping ini dapat disebabkan oleh perasaan cemas, takut, marah, tegang, gangguan psikologis, serta sindrom pramenstruasi ya, dan adanya stres kehidupan. Kemampuan pasien mengontrol coping dapat mengembangkan mekanisme coping yang konstruktif dalam mengekspresikan kemarahannya. Jadi evaluasi hasilnya itu adalah keluarga mampu mengatasi ketidakefektifan coping yang diderita oleh si pasien tuan Y ya. Itu yang lebih tepatnya. Oke, langsung kita ke soal nomor 4. Oh iya, untuk teman-teman yang merasa jawaban yang saya kurang tepat, silahkan tulis di kolom komentar ya, apa sih alasannya dan kenapa ya. Jadi kita sharing aja di sini teman-teman. Seorang perawat tampak duduk bersama pasien untuk memberikan informasi tentang pencegahan penyakit MAH. Tampak perawat duduk dengan posisi kaki menyilang atau satu kaki di atas kaki lainnya. Volume keras, menghadap pasien, dan mempertahankan pandangan ke arah pasien. Sikap perawat yang harus dikoreksi sehingga selalu tampil dengan sikap profesional adalah A. Menghadap pasien, B. Pandangan ke arah pasien, C. Posisi satu kaki di atas kaki lainnya, D. Semua benar, atau E. Volume suara keras. Ini tentang sikap profesionalisme seorang perawat ketika menghadapi pasien teman-teman ya, berbicara kepada pasien. Dan yang paling tepat adalah yang harus dikoreksi oleh perawat itu tentang sikap atau tampil dengan sikap profesional adalah yang C ya, karena memang posisi satu kaki dan kaki lainnya ya. Jadi ini bisa dikatakan menyilang ya. Jadi posisi kaki, satu kaki di atas kaki lainnya itu menyilang, bukan merupakan aspek fisik dalam berkomunikasi ya. Itu adalah bukan dari aspek komunikasi perawat tentang sikap profesional. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Seorang anak usia 3 tahun dirawat karena batuk. Saat akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh perawat, anak merasa takut dan tidak mau diperiksa. Perawat memberikan alat pemeriksaan stetoskop yang akan digunakan kepada anak untuk mendengarkan suara jantung atau paru-paru sendiri. Teknik komunikasi terpetik yang digunakan perawat tersebut adalah A. Bermain, B. Respon memfasilitasi, C. Teknik mediasi, D. Mengabulkan keinginan anak, atau E. Role play. Jadi kita sedang perawat sedang melakukan pervis ke anak usia 3 tahun ya, dan dia merasa takut dan cemas ya, tidak mau diperiksa ya. Tapi kita atau perawat memberikan alat stetoskopnya untuk digunakan anak mendengarkan suara jantungnya sendiri ya. Ini adalah teknik komunikasi apa teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah A ya, bermain, karena terpetik play sering digunakan untuk mengurangi trauma akibat sakit atau masuk rumah sakit, atau untuk mempersiapkan anak sebelum dilakukan prosedur perawatan atau medis. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kompetensi teknis ini khusus untuk tenaga kesehatan ya, perawat, dari bagian 1, part 1, part 2, part 3, sekarang part 4. Semoga selanjutnya saya juga bisa memberikan soal-soal yang lebih baik lagi ya,
agar teman-teman bisa belajar untuk terus menjadi P3K lulus ya, lulus P3K tahun ini. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe di Nurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.